sekalipun lewat Zoom. Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan tugas dari Fakultas Hukum ya untuk menyampaikan terkait dengan Quran surat Nuh ya ayat 10, 11 dan 12. Ini surat uh, ke-71 ya, akan berbicara tentang keutamaan istighfar bagi manusia. Ya, sebelumnya saya akan buka dulu. Ya, ini sebagaimana tadi dibacakan oleh Bu Liana, bahwa ayat ini berbicara tentang keutamaan istighfar bagi manusia. Keutamaan istighfar, istighfar itu mohon ampun kepada Allah atau menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kita bermohon atau bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, ya, untuk mendapatkan kebebasan dari dosa-dosa atau perbuatan yang melanggar tata aturan yang Allah tetapkan kepada kita. Maka dengan istighfar inilah insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, akan memberikan keleluasaan, bahkan akan membebaskan dari berbagai macam ya dosa atau perbuatan yang melanggar tersebut. Di dalam Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ini yang artinya eh, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, di dalam Al-Quran surat Nuh ini yang dimulai dari ayat 10 diawali dengan sebuah pernyataan ya dari Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, yaitu mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya agar memohon ampun atau beristighfar kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu kaum Nabi Nuh alaihissalam dalam keadaan kalut, dalam keadaan ya yang tidak menentu lah. Sehingga mereka itu menyembah sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya, bahkan seakan-akan belum ada tata aturan yang menata, mengatur gitu ya, akan kehidupan mereka. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohonlah kalian ampun kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Di dalam ayat yang ke-10 ini menegaskan tentang pentingnya istighfar kepada Allah. Jadi pentingnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian yang kedua kekuatan istighfar ya, kekuatan istighfar dalam mengubah hidup kita. Kemudian istighfar sebagai bentuk taubat ya, mohon ampun kepada Allah. Kemudian istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini empat keutamaan istighfar bagi manusia ini sebagaimana yang disampaikan ya di dalam tafsir, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Uh,
dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam sempat mengajak kepada kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah, yaitu dengan cara istighfar. Dengan cara istighfar, karena istighfar adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan senantiasa membuka pintu-pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Kemudian para mufasir juga menjelaskan bahwa istighfar bukan hanya sekedar meminta ampun, tetapi juga mencakup perasaan menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang memperbanyak istighfar, ini menjanjikan ya kepada kita, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya kebahagiaan dari setiap kesedihan dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, ini sungguh memberikan ya peluang bagi kita bahwa kita dituntut untuk senantiasa banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan uh, aksirul istighfar, perbanyaklah kalian dengan istighfar kepada Allah. Karena istighfar itu tadi sebagai bahkan pembuka pintu langit, istilahnya pembuka pintu langit, bahkan pembuka rejeki, termasuk juga ya pembuka semua kehidupan atau kesejahteraan hidup lah ya, kehidupan termasuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi di dalam hadis yang menjelaskan tentang ayat yang ke-10 ini bahwa istighfar sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ini bahwa istighfar itu akan senantiasa memberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, termasuk juga dari kesedihan, minal hammi wal hajan gitu ya. Kemudian juga akan memberinya kebahagiaan, ya. Jadi memberinya kebahagiaan dari setiap kesulitan atau kesedihan yang kita dapatkan atau yang kita rasakan. Dan dapat memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Ya sesuai dengan perintah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka jalan ya dari berbagai kesulitan ya, atau akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Jadi kesulitan apa yang sedang kita hadapi ya perbanyaklah dengan istighfar. Kemudian keutamaan istighfar yang kedua adalah eh, istighfar itu memberi kekuatan ya, kekuatan dalam mengubah hidup. Nah ini. Jadi keadaan hidup kita ini akan senantiasa berubah ya karena dengan cara istighfar. Karena yang dapat mengubah itu menentukan keadaan kita hanyalah Allah. Karena Allah itu ya yang menentukan segalanya. Jadi manusia itu wan nasu fitafkir gitu. Wallahu fitadbir. Jadi manusia hanya berencana saja, hanya berangan-angan, bercita-cita, tapi pada akhirnya Allah pula lah yang menentukan atau yang melaksanakan keinginan-keinginan itu gitu. Jadi terkait dengan istighfar dalam kehidupan ini dapat mengubah ya kehidupan kita, bahkan memberikan kekuatan. Jadi istighfar ini memiliki di samping kekuatan yang luar biasa ya dalam mengubah hidup seseorang ya. Allah juga menjanjikan berbagai keberkahan bagi mereka yang senantiasa beristighfar. Jadi pintu-pintu ziyadatul khair gitu ya, bertambahnya kebaikan-kebaikan itu ya dengan memperbanyak istighfar. Maka mulai saat ini kita harus banyak beristighfar gitu. Insya Allah dengan istighfar itu akan membuka segalanya. Sebagaimana ya dijelaskan di dalam surat Nuh ayat
11 ya, 12 ya, menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan istighfar Allah akan menurunkan termasuk hujan yang lebat, kemudian memberikan kekayaan dan anak-anak gitu ya, kekayaan ya, harta kekayaan termasuk juga anak. Karena anak bagian dari ya amanah dari Allah ya. Bahkan anak sebagai fitnah juga gitu ya, sebagai ujian gitu bagi kita. Termasuk juga Allah akan memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai bagi kita. Jadi yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhar. Nah, jadi dengan ayat ini 11-12 mempertegas bahwa ya istighfar adalah kunci ya. Kunci itu miftah pembuka gitu untuk mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, maka dengan istighfar inilah seseorang dapat membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Sehingga hati menjadi lebih tenang dan rezeki pun menjadi lancar. Nah ini sebagai ungkapan ya, ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjanjikan dengan istighfar itu akan tadi membukakan pintu-pintu ya, pintu-pintu rezeki termasuk juga pintu langit. Allah akan membukakan gitu ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, istighfar sebagai bentuk taubat. Taubat itu ya mohon ampun lah. Tatkala kita memohon ampun kepada Allah, tidak boleh kita mengulangi lagi, bahkan berjanji, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Taubat adalah proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa. Istighfar adalah bagian dari taubat yang mencakup permohonan ampun dan penyesalan. Nah, ini ada bentuk penyesalan. Jadi karena apa? Penyesalan itu kan terjadi manakala kita sudah melakukan, kemudian kita mengakui akan kesalahan tersebut. Nah, itu akan terjadi penyesalan. Jadi an-nadamah. Jadi an-nadamah itu ya penyesalan. Ah, Bahkan terjadinya penyesalan itu ya bagi orang yang pemalas, termasuk juga orang-orang yang tidak tahu diri. Ya, misalnya ketika melakukan satu perbuatan, lantas tidak menyadari dan tidak mengakui akan kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu pada akhirnya akan mengalami penyesalan. Kemudian Allah juga sangat mencintai yang bertaubat. Jadi tubuh ilallahi taubatan nasuha. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang suka memohon ampun dengan cara bertaubat. Dan termasuk juga istighfar. Ya. Memohon ampunan, kemudian memohon pembebasan dari Allah dari segala perbuatan dosa. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai anak Adam, selama engkau berdoa, katanya, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah ini di dalam hadis qudsi Allah menegaskan bahwa ketika kita berdoa kemudian berharap katanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kita mata qaddama min dambih ya. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian diseru lagi, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, banyaknya itu sampai mencapai langit lah gitu. Kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ya sebanyak buih di lautan pun gitu ya, Allah akan mengampuni. Allah niscaya akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak akan peduli, kata Allah. Nah ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, istighfar dalam kehidupan sehari-hari ini.
istighfar dalam kehidupan sehari-hari terutama ini semua akan memberikan faedah dan manfaat yang luar biasa. Karena istighfar merupakan sebaik-baiknya yang dijadikan amalan sehari-hari. Jadi amalan kita yang paling baik itu adalah dengan cara memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW juga sekalipun yang dimaksum ya sudah terjaga dari dosa-dosa gitu, beristighfar itu katanya lebih dari 70 kali sehari dalam sehari. Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Bertaubat dan beristighfar. Karena taubat dengan istighfar itu ya menjadi satu kesatuan lah gitu ya. Satu kesatuan yang tentunya ya orientasinya berbeda, tapi makna kedalamannya hampir sama gitu. Sesungguhnya kan, karena sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya minimal lah 100 kali. Tidak kurang, bahkan lebih dari itu gitu. Kemudian betapa pentingnya kita mengerjakan istighfar kepada anak-anak gitu ya. Maksudnya menekankan lah, menyuruh gitu, mengajarkan istighfar kepada anak-anak kita gitu ya, termasuk adik-adik kita, saudara-saudara kita. Ya agar dari sejak kecil itu tumbuh tumbuh menjadi generasi-generasi yang selalu dekat dengan Allah dan senantiasa membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Sesungguhnya uh, Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun. Innahu kana ghaffaro. Jadi kalaulah kita tergolong atau bisa jadi ya masuk kategori orang yang tidak mau beristighfar, tidak mau bertaubat kepada Allah, bahkan dikatakan di dalam hadis itu uh, mimba di Abdillah al-mustakbar. Jadi al-mustakbar, al-mutakabir lah gitu, al-mustakbar atau al-mutakabir. Jadi bisa jadi tergolong dari orang-orang yang ya yang sombong kepada Allah. Bahkan Allah tidak senang kepada orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepadanya gitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada cara untuk kita beristighfar yang baik atau yang benar ini seperti ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, memohon ampun itu dengan lisan, bisa dengan lisan ya secara langsung. Istagfiru rabbakum ya, beristighfar kepada Allah. Bahkan Abdul dzikri la ilaha illallah gitu ya, wa Abdul doa alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Itu bagian dari doa-doa yang senantiasa kita eh, kita ucapkan bahkan kita amalkan begitu ya. Jadi memohon ampun dengan lisan termasuk juga dengan hati, dengan kolab gitu. Ucapan istighfar dengan lisan ini seperti ya astagfirullah. Ya astagfirullah. Bahkan barang siapa yang banyak membaca istighfar kepada Allah itu tadi seperti yang saya sampaikan ya dapat membuka pintu langit lah. Ya paling tingginya pintu langit termasuk rezeki bahkan ampunan. Ya macam-macam yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah Allah akan kabulkan gitu ya. Jadi aku memohon ampun kepada Allah, istagfiru rabbakum. Dan sertakan juga dengan apa? Dengan rasa penyesalan dalam hati. Ya, makanya bil kolbi. Jadi yang dapat merasakan penyesalan itu dengan hati. Kemudian yang kedua, memahami makna istighfar. Pahami makna dari setiap kalimat istighfar yang diucapkan. Agar istighfar menjadi lebih bermakna dan khusus dan husuk gitu ya dan husuk.
Kemudian yang ketiga melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubah yang sungguh-sungguh dengan menyesali dosa yang telah dilakukan. Bertekad untuk tidak mengulangi dan memperbaiki diri. Nah, ini ada semacam restorasi lah gitu ya, atau muhasabah diri gitu. Jadi dengan taubatan nasuha itu. Jadi kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi dengan hati sebagai bukti penyesalan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan kita punya punya tekad gitu, punya keinginan untuk tidak mengulangi kembali. Sebab kalau ya bertaubat, beristighfar tapi tidak ada keinginan untuk ya meninggalkan, bahkan tidak ada keinginan untuk uh, tidak mengulangi lagi ya gitu. Ya percuma ada istilah taubat sambel gitu. Taubat sambel itu taubat yang ya sudah mengatakan dan merasakan lada gitu tapi ya amdei amdei gitu. Termasuk juga ada upaya untuk ya memperbaiki diri lah gitu. Kemudian yang keempat memperbanyak amal-amal solih ya, memperbanyak amal soleh. Jadi selain beristighfar juga kita harus memperbanyak amal soleh seperti ya sholat, sedekah, membaca Al-Quran dan masih banyak lainnya. Nah itu sebagai upaya untuk apa? Untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Dan kita membersihkan dosa-dosa kita sehari-hari itu ya kalau di dalam hadis Rasul itu kama sali rojulin yagtasilu fi yikuli yaum pinahrin hom samarat fi kulli yaumin gitu. Jadi ya seperti orang yang mandi di kali 5 kali sehari semalam gitu ya. Kalau 5 kali kita mah 2 kali juga ya kadang-kadang sekali. Ya, seperti orang yang mandi 5 kali sehari semalam di kali, yaitu tentu akan senantiasa bersih, gitu ya, akan senantiasa bersih. Kemudian selanjutnya surat Nuh ini, surat Nuh ayat 10 bahkan dan seterusnya, mengajarkan kita tentang pentingnya istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah, serta membersihkan diri dari dosa. Bahkan dengan istighfar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi kunci meraih kesuksesan dunia akhirat itu ya apa? Dengan istighfar ya. Dengan istighfar itu sebagai kunci miftah ya, miftahud dunya wal akhirah. Jadi kunci kunci membuka kesenangan dunia akhirat itu ya istighfar gitu. Nah, dalam hal ini Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu beristighfar dan menjadikan istighfar sebagai amalan rutin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai natijah nih, natijah dari surat Nuh ayat 10, 11, 12 ini, Nabi Nuh ini ya sebagaimana kita ketahui Nabi Nuh itu ya perjuangannya kan sampai berapa? Usianya saja 950 kalau tidak salah. Ya sampai 950. Bahkan selang berbeda sedikit dengan Nabi Adam gitu ya. Kalau Nabi Adam itu ada dua riwayat, ada yang mengatakan 930, ada juga yang mengatakan 1000 gitu. Tapi kalau kalau Nabi Nuh itu yang saya temukan hanya di satu riwayat, beliau usianya 950 tahun. Gitu. Allahu Akbar, 950. 9 abad setengah gitu ya. Nah, ini Nabi Nuh ini mendorong kaumnya untuk meminta ampun atas segala dosa serta melakukan apa yang mendatangkan pahala dan terhindar dari siksa. Jadi kita berupaya untuk senantiasa Allah mendatangkan ya atau memberikan pahala, balasan kepada kita dan kita berupaya agar kita senantiasa terhindar dari siksa gitu. Min adabil kubri wa adabin nar ya, termasuk adab kubur termasuk adab di neraka jahanam.
Kemudian Nabi Nuh juga mendorong mereka pada kebaikan dunia ya, yang disegerakan seraya berkata ya sesuai dengan ayat niscaya dia akan mengirimkan hujan wa yursilis sama alaikum midor. Jadi akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya, hujan ini kan rezeki ya gitu ya. Hujan itu rezeki. Yani hujan yang lebat yang menghidupkan negeri dan manusia. Jadi memberikan kehidupan di dunia itu ya, di atas bumi ini dan juga memberikan kehidupan bagi manusia. Kemudian dilanjut lagi dengan ayat berikutnya dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ya, harta dan anak-anakmu. Yaitu memperbanyak harta karena dengan harta itu kalian bisa mendapatkan apa saja yang kalian inginkan dan juga anak-anak kalian dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Inilah di antara puncak kenikmatan dan tuntutan dunia. Inilah saudara-saudara sekalian sebagai natijah yang saya uh, baca kemudian yang saya kaji dari surat Nuh ayat 10, 11, 12 ini. Bahkan ini masih banyak ya terkait dengan istilah tadi hujan, kemudian rejeki ya, kemudian sungai-sungai ya. Ini anugerah dari Allah semuanya gitu ya. Baik, itu eh, untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, kita mungkin masih lanjut dengan apa diskusi ya. Atur nuhun, Ya, atur nuhun Pak Dr. Iki Nasikin yang sudah menyampaikan materinya dari ayat 10, 11, 12 Quran Surat Nuh, Quran Surat yang ke-71 tentang keutamaan istighfar. Mungkin nanti Pak Ustadz bisa memberikan Saidul Istighfar mungkin ya itu ya, ya. oh ya, ya doa-doa Sayyidul Ya, Istighfar ya. ya. Ya, Ya, silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi, bertanya tentang keutamaan istighfar. Sangat luar biasa sekali istighfar ini, Bapak Ibu silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak Oh, Hasim. boleh Nah, saya. silakan Pak Haji Pak Rusli, mangga Pak Haji Isin. Rusli, mangga. Baik, Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ikin. Waalaikumsalam dan ya, Ya, warahmatullahi wabarakatuh. eh, istighfar dengan maaf ya, beda kan? Kalau istighfar istighfar tadi Pak al-anfu ya ampu. Hakim, Pak Ikin menyebutkan bahwa eh, minta pembebasan ya. Ya, Sedangkan yang kedua ada kita diajarkan kalau Ramadan itu Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ya, kemudian yang kedua istighfar itu mengampuni jejak dosa yang lalu ya. ya. Utamanya kan dosa yang lalu, Dapat dapat bukan apa dosa, mengampuni bukan dosa-dosa dosa yang yang akan ya. datang, tapi dosa yang lalu. Nah, eh, antara istighfar kan gini, kalau istighfar itu kan jejak dosa tidak terhapus ya. Sedangkan maaf, jejak dosa selain dihapuskan juga jejak dosanya tidak ada gitu, dihapus. Afun Karim itu kan begitu. Hmm. Nah, maksudnya eh, apakah doa yang di bulan Ramadan itu hanya dibatasi bulan Ramadan untuk diucapkannya. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Eh, Seperti itu. Sehingga sebetulnya menurut saya kalau maknanya seperti itu bahwa maaf itu selain mengampuni dosa dan juga menghapuskan jejak digitalnya juga diamalkan di setiap saat setelah tidak hanya di bulan Ramadan gitu ya. Ya, Itu tapi kelihatannya eh, apa namanya? Tidak tidak apa tidak dianjurkan gitu. Padahal menurut saya mestinya eh, doa minta ampun itu terus gitu ya setiap saat, selain istighfar yang tadi dicontohkan oleh Rasul 100 kali kurang-kurangnya setiap hari gitu. ya, Kemudian itu membaca Sayyidul Istighfar ya ya. di ini. Nah, jadi sebetulnya dalam rangka tadi langit membuka pintu langit berkah segala macamnya itu mungkin
kita perlu terus-menerus untuk meminta ampun, selain minta ampun juga minta maaf kepada Allah kan, karena ada beda treatment dari ampun dengan maaf gitu ya. Ya, Apakah seperti itu? Terima kasih Pak Ikin. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasim, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Hasim, Maka silakan. pertanyaan Pak Rusli sulit sekali itu Pak Hasim. Aduh, Nah, makanya maka. didahului dengan pertanyaan yang lebih mudah ini Pak. Nah, Ya. ya Yang masih silakan aja Pak. yang simpel. Silakan Pak. Nah, itu Maaf nih ya. ini Istighfar. tentang lafadz istighfar itu ya. Kalau saya baca di sini kan astagfirullah ya. Tapi dalam praktek kita sering ditambahi dengan astagfirullahaladzim gitu ya. Azim. Al-azim itu kan salah satu sifat ya dari Allah. Yang Maha Agung. Di samping 90 sekian sifat yang lain gitu ya. Nah, eh, apa dasarnya ini ya Al-Azim ini dipilih gitu. Kok kalau ada dalilnya mungkin saya bisa memahami ya. Tapi kalau berdasarkan kebiasaan atau apa, kenapa kita kok jadi pilih kasih terhadap salah satu sifat Allah yang sering kita sebut Al-Azim. Padahal di situ ada Ar-Rahim, ada Al-Aziz gitu ya. Nah, Hmm, itu aja dulu mungkin yang lebih ya. mudah dari yang punya Pak Rusli tadi susah. Kasih. Ya, maka Pak Dokter Ikin, maka dua aja dulu, dua saja dulu maka Ya, ditampung dulu maka ya. baik. Alhamdulillah ini terima kasih Pak Rusli, Pak Iz ya sudah eh, ikut. Ya, ini juga memberikan pencerahan juga bagi kita ya. Kita juga berusaha untuk mencari ya ya apa istilahnya hal yang yang terbaik lah gitu ya. Bahwa kalau kita berbicara tentang istighfar termasuk juga tadi permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun ya. Jadi mohon ampun dari segala dosa yang pernah kita perbuat gitu ya. Nah, kemudian istighfar termasuk juga mohon ampun itu ya maaf juga bagian dari ampunan sebetulnya. Mohon ampun ya, mohon pembebasan tadi. Kalau di dalam eh, apa hadis terkait dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni itu kan di dalam hadis tentang saum itu ada apa eh, mohonlah ampun kepada Allah gitu ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu ya gitu. Jadi man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih gitu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu min dambih dari sebelumnya termasuk juga dosa-dosa kita yang sedang dan wa ma ta'akhkhara bahkan ada di hadis berikutnya. Jadi min dambihi ma taqaddama wa man ta'akhkhara wa man ta'akhkhara termasuk juga dari yang dahulu. Bukan maksudnya mata kodama min dambihi ya, wa mata akhoro dengan apa yang uh, sudah lalu gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya pada bulan Ramadan karena di dalam ayat itu dikatakan innahu kana ghafaro bahwa Allah itu maha pengampun. Jadi lebih-lebih, nah di situ ada lebih-lebih di bulan Ramadan gitu. Ya, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ayat satu tuh. Nah, jadi terkait dengan permohonan ampun kepada Allah, seperti di dalam tafsir surat Nuh ayat 10 itu, innahu kana gofaro. Jadi gofaro itu tidak terbatas Pengampun. waktu ya. Jadi bisa sepanjang waktu. Karena yang punya hak prerogatif memberikan ampunan itu Allah gitu. Allah. Jadi Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Itu terkait dengan permohonan ampun kepada Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya ya di dalam kalimat istighfar tadi ya. Jadi istighfar itu ada istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro itu ada ungkapan astagfirullah. Jadi astagfirullah. Kemudian tadi ditambah ada astagfirullahal azim.
Ya, itu salah satunya. Salah satu ungkapan yang diambil dari Asmaul Husna ya. Uh, kan mengambil salah satu saja, bagian dari salah satu itu sama dengan yang lain. Ya. Seperti ya kalau di dalam Al-Quran itu kan surat Al-Fatihah itu sab'ul masani lah. Jadi kalau kita membaca sebagian dari itu dengan kata lain akan memberikan natijah atau memberikan apa ya eh, nilai ya nilai bagi yang lainnya begitu ya. Jadi tidak dalam arti ini Pilih mengkhususkan kasih. yang ini ya pilih kasih lah gitu, tidak pilih kasih gitu. Sebagian dari Asmaul Husna yang kita bacakan itu bisa mewakili lah gitu. Seperti kan di dalam surat apa itu surat Al-Ikhlas ya gitu. Jadi bahkan surat Al-Ikhlas itu ya dengan Maksudnya membacakan 3 kali membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca satu Al-Quran. Kalau Al-Fatihah itu 1 kali biasanya bisa bisa satu Al-Quran kan itu. Itu bagian dari fadilah lah, fadilah yang Allah berikan gitu. Jadi keutamaan-keutamaan kita di dalam membacakan firman Allah. Termasuk juga yang dibacakan kalimat astagfirullah itu ya bagian dari kalimat kalimat Quran. kalimatullah ya gitu. Kalimat Allah, firman Allah gitu. Begitu barangkali Pak Iz ini Ya, sebagai ungkapan ya, ungkapan kita permohonan ampun kepada Allah. Kemudian tadi Pak Hasim juga menambahkan apa terkait dengan doa Sayyidul Istighfar. Ya. Sayyidul Istighfar itu sudah barang tentu ya. Jadi dikatakan penghulu penghulu istighfarnya itu di antara istighfar yang disampaikan di dalam hadis Rasul itu ya ya itulah kalimah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidan bi pagfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah doa-doa doa yang yang Sayyidul dikatakan Istighfar ya. Sayyidul Istighfar. Penghulu lah. Penghulu Penghulu. mah istilahnya ya pokoknya Bosnya lah itu gitu ya, dah. kepalanya, kepalanya istighfar itu. Selain tadi ya astagfirullah ya, itu paling tidak kalimat yang paling dekat ya, yang paling mudah itu astagfirullahaladzim. Gitu. Nah, sayyidnya itu di sini ya. Jadi sayyidnya di sini di doa ini begitu. Jadi, jadi Pak Ustadz, istighfar itu tidak selalu menunggu bahwa kita merasa telah melakukan kesalahan ya. Setiap Iya. saat harus kita Ya, istighfar, bahkan dianjurkan sebelum berdoa istighfar dulu gitu. Itu gitu ya atau gimana? ya, ya itu. Itu mengapa di dalam kita berdoa itu ya selalu diawali pabda bil istighfar. Jadi pabda'u bil istighfar. Jadi mohon ampun dulu kepada Allah. Jadi itu langkah yang terbaik ketika Hmm. kita belum apa-apa sudah menyadari lah gitu Pak Prof. Jadi sudah menyadari bahwa kita itu banyak dosa, bahwa al insan mahalul khoto wa nisyan. Jadi tidak bisa lepas dari kesalahan gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan itu jangankan kita, Rasulullah yang sudah dimaksum terus berusaha bahkan senantiasa membacakan istighfar ya setiap saat. Gitu. Bahkan Rasulullah itu seorang yang dimaksum apalagi kita, apalagi kita. Jadi Kemungkinan dengan beristighfar itu uh, jadi ada istilah gini, sebelum kita menyerah gitu ya, sebelum kita menyerah pasrah sumerah kepada Allah pasrah sumerah diri kita kepada Allah, itu dengan istighfar itu sudah secara tidak langsung kita mohon ampun dari segala perbuatan dosa kita. Hmm. Makanya istaghfiru rabbakum Innahu kana ghafaro. beristighfarlah innahu kana ghafaro. Gitu. Maksudnya Itu. ini yang Pak Faiz, Pak Akin. Boleh Ya, nggak Ya, tidak astagfirullahalazim tapi astagfirullahu aziz gitu. ya, Begini enaknya. ya itu yang bahkan diungkap di dalam Al-Qur'an astagfirullahaladzim itu ya. Jadi
Ya tidak dalam arti mana yang lebih pas ya, yang Lebih sudah enak. yang lebih enak, yang sudah dicontohkan oleh Rasul itu astagfirullahaladzim. Ya. Al-azim itu Astagfirullahaladzim. Pak tidak Rusli. ada lagi yang paling azim gitu ya. A'dham Oh, itu hanya Allah. Anja. Seperti Aziz Allahu juga Akbar Allah ya kan? gitu ya. Akbar juga Allah, hanya Allah. Iya, iya, Aziz seperti Allah. Allahu Akbar. Ar-Rahman. eh, Akbar bagian dari Ya. kalimah apa ya? Litabdil gitu, litabdil. Iya, Jadi oke. lamun istighfar Ya. Pak Rusli, Ya, kalau istighfar tidak mengucapkan astagfirullahaladzim deh, mun barang tuang mah asa amarile gitu. Katenincak. bisa jadi. Eh, Tenincaknya, tenincak iya. kan ada. Asal puas Ya, gitu Pak. satu pas sebenarnya. Oke, Kami wae siap. sarang Gimana, ieu Pak? Pak Haji, kami wae sarang sodaqallahul azim. Kan teu aya kan Ah, Ya. sodaqallahul azim menutup bacaan Al-Qur'an gitu. Sadaqallahul Adzim ya, Al-Adim ya. Ya. Ya mangga Al-Quran Bapak juga Ibu, Al-Adim. ya mangga Bapak Ibu anu bade ya, ya. yang mau diskusi tentang masih banyak waktu ya, 15 menit lagi. Ya. Dipersilakan di sini ada Pak Cep, alhamdulillah Bu Fitro yang dari luar. Alhamdulillah Pak Hasin Dekan sakedik hadir di sini. Pak. Ya, mangga, Mangga, mangga. mangga, silakan, silakan. Assalamualaikum. Punten off cam Pak Ustadz. Oh, Ibu Wamen, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. eh, apa natijah ya? Ini yang slide terakhir ini. Natijah itu saya baru dengar istilah natijah yang Di pertama bulan. itu Ya. aku bukan acan familiar gitu. Ya, Terus mantek ini teteh. dari natijah yang ada ini saja jadi istighfar juga kepada diri sendiri ya. Ini bahwa Allah Ya. itu mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya. Yang selama ini di Bandung Ya. terjadi berarti kudu alhamdulillah gitu ya selama ini. Berarti Allah mengirimkan berkahnya yang Saulah sangat sarang banyak angin. ini. Terus tilu minggon teh hujan ieu we nya panandang hujan es we di Bandung. Bandung Timur. Saulah sarang angin we Bu. Oh, sarang banjir-banjir. Nah, itu berarti kita harus memahaminya memang itu betul-betul barokah ya Pak Ustadz dari Allah dengan Ya. pengiriman hujan lebat ini berarti kita banyak yang beristighfar gitu mungkin artinya apa Ya. maknanya. Berarti lebih Hmm. banyak yang beristighfarnya sehingga Allah memberikan hujan yang lebih banyak kepada kita. Itu mungkin tanggapan saja Pak Ustadz boleh dikomentari juga Iya, nih. iya. Ini terkait dengan hujan Bu ya, benar nih. Ya. Hujan itu kan turunnya ya air lah dari langit. Nah, Hmm. Jalal Mator itu jadi turunnya hujan. Hujan itu keberkahan. Bahkan itu bagian dari rizki ya di dalam ayat ini. Jadi bagian dari rizki yang Allah turunkan. Karena dengan hujan itu bisa menghidupkan ya bumi ya. Bumi menjadi subur, makmur, termasuk juga memberikan kehidupan kepada manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi hujan itu betul-betul keberkahan. Apalagi di Hmm. kita ya. Kita itu di garis khatulistiwa lah. Jadi memang pas gitu, ada hujan, ada panas. Kalau di Arab kan jarang hujan, jarang hujan. Begitu dapat hujan ya luar biasa gitu ya. Jadi bahkan kalau di Arab itu ya di Mekah gitu, Saudi termasuk kalau hujan itu hujan-hujanan, hujan-hujanan. Karena apa? Keberkahan. Wah, Iya. berkah gitu. Bahkan itu saya pernah di sana itu ketika ketemu dengan orang kita lah, orang Indonesia. Itu juga terbawa, Pak. Jadi terbawa terbawa-bawa oleh Hujan. oleh orang Arab. Ikut hujan-hujanan juga. Itu teman saya itu namanya Abdul Jalal Wahab itu Kak. Wah, ikut hujan-hujanan juga karena saking apa ya senang lah gitu dengan turun hujan itu ya. Karena Hmm. jarang-jarang hujan di sana. Nah, ini menandakan bahwa Allah ya seperti yang diungkap di dalam Al-Qur'an yursilis sama alaikum midroro. Jadi Allah menurunkan hujan dari langit sebagai rejeki lah bagi manusia gitu. Jadi Hmm. kalau kita kadang ya kelebihan air akhirnya terjadi banjir Banjir. ya, banjir, banjir. Jadi bagi kita mungkin jangan sampai ya rejeki itu jadi apa? Jadi merusak atau menjadi mafsadah ya. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah rejeki yang berlebihan gitu.
Tapi justru harus kita nikmati. Bahkan mengingatkan kepada kita, la tufsidu fil ar, ba'da islahiha, itu jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi ini. Sampai misalnya kita terjadi banjir. Nah, banjir-banjir itu akibat dari apa ya? Kalau di kita itu ya dari kecerobohan, ya kecerobohan tangan-tangan manusia juga ya. Akibat keteledoran sehingga terjadi banjir gitu. Kalau di Arab kan jarang banjir-banjir karena jarang hujan gitu. Nah, ini memberikan apa ya, pelajaran juga bagi kita kalau di tempat-tempat yang tidak hujan atau jarang hujan beda dengan di kita gitu. Nah, ini kelebihan, kekurangan gitu ya. Faedah dan mafsadah itu silih bergantilah gitu ya. Ya, silih Jadi berganti. kelebihan air, Pak Ustadz, Ya, kelebihan air sehingga banjir itu jangan dimaknai terlalu banyaknya istighfar ya, ya, sehingga Tuhan Ya. bukan, Bisa bukan. jadi azabnya Pak, masih Ya, tetap ya. kita Jadi mengelola bisa aja air jadi azab. dengan benar bisa ya. jadi tadzkirah, peringatan bagi Iya, kita Iya. gitu. peringatan. Jadi sanes seueur nu istighfar Prof Karena Nandang. saya harus istighfar hari ya. Bisa, oh berarti lebat Bung sekali Ana, ini hujannya, berarti orang Bandung teh iya seueur nu istighfar. aneh. Sukarana di Salalaheur, banjir. Nuhun, hatur nuhun Pak Ustad. Ya, tenun Bu Amen. Ini terkait juga memang di dalam hadis ya yang dari Ibnu Katsir, terkait dengan asar dari Hasan Al Basri itu. Jadi suatu waktu ada tiga orang yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang ya kepada Hasan Al Basri katanya gitu. Tapi ini terkait juga dengan Rasulullah. Jadi ada yang bertanya tentang tiga hal. Pertama tentang yang mengalami masa paceklik gitu ya. Muyang kalau di kita menandang Hmm. muyang itu ya musim paceklik. Kemudian yang kedua orang yang miskin ya, ya kurang harta lah gitu, miskin lah. Gitu. Kemudian yang ketiga yang belum punya anak. Ya. Maka tiga orang tersebut diberi jawaban yang sama oleh Hasan Al Basri itu, istaghfiru robbakum, istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi dengan istighfar itu ya Allah akan memberikan ya jalan keluar lah gitu, akan memberikan kemudahan-kemudahan dari masa paceklik menjadi masa ya subur gitu ya. Orang miskin jadi ya diberi banyak rezeki. Kemudian orang yang punya anak juga insya Allah akan tidak punya anak akan diberi gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan jawaban yang satu apa? Dengan satu jawaban istagfir, istagfiru, istagfirillah itu istagfirillah. Jadi mohon ampunlah kepada Allah. Jadi jawaban dari Hasan Al Basri. Dan ini memperkuat terkait dengan ayat ini, ayat 10, 11, 12 gitu. Jadi bahwa keutamaan istighfar ya, keutamaan istighfar itu luar biasa ya, sungguh luar biasa. Itu. Ya, mangga Bapak Ibu, Pak Rikan, mangga. Izin Ustaz. Oh, mangga Pak Ustadz Cep. Ya, aduh, alhamdulillah. Mangga Ah, diaturan. mohon naros. Ya sedikit tadi mengomentari tentang hujan ya dalam surat Qaf itu sudah jelas Allah sampaikan wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Jadi betul tadi menguatkan Ustaz bahwasanya hujan itu adalah rezeki. Pertanyaannya bisa nggak kita memintakan atau mengistighfarkan orang lain kalau dalam Al-Quran itu surat At-Taubah ayat Ya, 114 kalau nggak salah. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi yang itu oh iya. apakah bisa kita memohonkan ampun, memang kalimatnya bentuknya istighfar gitu ya. Hmm. Tapi untuk orang lain kalau dalam ayat itu memang untuk orang tua Nabi Ibrahim begitu. Nah, kalau seandainya bisa seperti apa, kalau tidak mungkin seperti apa. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Baik. Terima kasih Pak Acep. Ini terkait dengan memohonkan ampun bagi orang lain ya. Gitu.
kan bagian dari doa itu. Jadi kalau kita mendoakan yastagfir, istagfiru robbakum itu memohonkan ampun. Termasuk juga di saat orang yang meninggal gitu. Jadi kita membantu Ampuni ya. memohonkan ampun juga itu bagus, bahkan dianjurkan oleh Allah. Ya, termasuk juga Ibrahim ya kepada anaknya, anaknya kepada bapaknya sama gitu ya. Jadi memohonkan ampun. Kalau kita memohonkan ampun ya sama kita berdoa juga. Eh, Termasuk kita syukur kepada Allah juga kan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Jadi orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita ikut mensyukuri ya sama. Kita juga mensyukuri untuk diri kita sendiri. Termasuk juga kita memohonkan ampun kepada orang lain gitu. Ya sama juga Bapak, mau bapak. halnya memohonkan ampun untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ini ya sesuai dengan ayat tadi wa makana istighfaru Ibrahim gitu ya. Jadi memohon orang lain. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Kan termasuk juga syukur-syukur yang kecil gitu ya. Kalau kita pandai bersyukur dengan syukur yang kecil gitu ya, insya Allah itu baik ya. Dan kalau orang yang tidak pandai bersyukur dengan yang kecil gitu ya, Yang yang besar. besar tidak akan bisa gitu. Man lam yaskuril kolil, lam yaskuril kasir gitu istilahnya gitu. Ya, gitu. Sama dengan istighfar juga, ya. Istighfar juga gitu. Barangkali gitu Pak Acep. Acep. Mungkin kalimatnya Pak Ustaz, Pak Ikin, Ya, kalimatnya untuk orang lain istighfarnya apakah aku mah kalimatnya kan kalau kalau astagfirullahalazim gitu kan kita merinya ke kita, kalau untuk orang lain iya ya, ketika kita menghadiri pemakaman kan begitu ya, mohonkanlah ampun bagi ya. mayat yang ini Mbak yang baru kita kuburkan gitu Tam. Kan itu sama dengan istighfar kan, memohonkan ampunnya. Nah, itu kalimat yang ininya buat orang lain itu gimana? Ya, ya. Mm-mm. Ya, kalau jadi itu kan hitobnya jadi mutakalim wahadah. Jadi masih kita gitu, Pak. Mm-mm. Jadi Mm-mm. astagfirullah, Bukan aku ya, saya bukan memohon aku, kita ampun. ya. Iya, iya. Jadi Sama ya. astagfirullah al-adzim. Jadi eh, memang di situ A-nya mutakalim wahadah jadi kita yang memohonkan ampun. Mm-mm. Jadi makanya di situ ada Mm-mm. linapsi wali goirihi gitu. Jadi bagi diri kita termasuk juga orang lain gitu. Bahkan di dalam doa itu apalagi doa-doa yang sudah ditetapkan ya, ketika kita berdoa untuk diri sendiri juga ketika untuk orang banyak ada yang mengatakan boleh, Pak. Misalnya ketika kita membaca doa misalnya, ya saya misalnya itu membaca doa, ada doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an itu ada yang tidak tidak harus diganti nggak apa-apa, gitu. Iya. Tidak harus diganti misalnya untuk sendiri ya astagfirullah, Mm-mm. tapi untuk orang banyak. Jadi Robbi Jidni Ilman misalnya gitu ya. Ya, Robbi Jidni kan untuk diri sendiri, tapi bisa jadi untuk orang banyak. Bisa kalau disangkut pautkan untuk kepentingan orang banyak. Jadi bisa bisa ya mutakalim wahdah itu bisa untuk orang diri sendiri Sendiri juga maupun untuk orang orang lain. lain gitu. Gitu, Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz, ngiring Ya, pengaruh Pak Waalaikumsalam. Ustadz. mangga Nah, mangga Pak mangga. Dekan, ya. Pak Nah Dekan. nyambung, pamit itu tuh pamit istighfar teh sami itu sareng ngadoakeun. Misalnya tadi kan kita memohonkan ampun untuk orang lain. Karena kita Ya, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Ada doana kan Allahumma gfirli wali walidayya wahma misalnya kita. Tapi sami itu sareng ya. istighfar pamit itu. Itu bagian dari doa, Pak. Bagian Mau dari ngetep. istighfar. Allah Oh, magfir. iya. Allah magfirli itu bagian dari istighfar. Hmm. Hmm. Ya Allah ampunilah. Gofaro kan tadi innahu kana gofaro. Gofaro Allah maha pengampun. Jadi Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah al-maghfiri wali walidayya kan. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Itu.
Jadi itu bagian dari mohon ampun. Jadi tidak hanya tadi yang saya sampaikan istighfar itu dengan kata astagfirullahaladzim atau astagfirullah gitu. Tapi bagian dari Allahumma gfirli wali walidayya itu juga bagian dari mohon ampun, permohonan ampun. Istighfar juga bagian dari istighfar. Dan kan upami itu mah ketika kita mendoakan orang lain dalam bentuk apapun, itu istighfar gitu ya. Ya, bagian dari Itu tadi istighfar doa. mendoakan orang yang meninggal kan berarti kan ya doa nah Allah maghfir lahu Iya. warhamhu misalnya berarti itu istighfar. Iya. Oke gitu nya Pak. Oh, jadi Ya. wa'fu anhu waghfir lana walahu ya gitu. Jadi baginya bagi kita juga bagi orang lain. Dulunya. Ya. Kayak gitu, Pak. Jazakumullah lah Pak Hasim ya. Atur nuhun, ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kesempatan hari ini kajian tafsir, dan atur nuhun pisan Pak Ustadz Dr. Iki Nasikin yang sudah memaparkan materi dan diskusi yang sangat panjang sekali, hampir setengah jam gitu ya. Alhamdulillah membuka wawasan kepada kita semuanya tentang keutamaan istighfar. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikannya. Baiklah. Amin. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Pak Turnuhun. Enggak sami-sami, Pak. Nuhun. Enggak.